Si Gundul ini mendatangi rumah-rumah warga di kampung itu, Bang. Itu kaget banget, Bang. Ternyata si orang yang maling ini lagi dihajar nih, Bang, pakai batu kayak gitu. Dihajar pakai batu, ada yang pakai kayu, ada yang nginjek badannya itu. Itu badan dia lagi habis, bonyok bener-bener hancur, disiram pakai garam. Badan mayat itu, Le Gundul itu ditarik begitu aja, Bang, sama berapa orang gitu. Tangannya ditarik, diseret. Itu namanya pemakaman kampung. Jaraknya lumayan jauh, Bang, dari TKP ini. Itu diarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Baik lagi di Lentera Malam bareng gue Adit. Sekarang kita lagi ada di segmen Saksi Misteri. Seperti biasa, kalau di segmen Saksi Misteri, gue selalu datengin narasumber untuk menceritakan pengalaman mistisnya. Jadi kali ini kita kedatangan tamu nih yang kemarin udah pernah cerita di Lentera Malam tentang cerita Kromoleo. Jadi buat kalian yang belum nonton videonya, nanti habis nonton video ini, kalian nonton video itu. Linknya gue taruh di deskripsi. Yaudah, kita kenalan dulu sama narasumbernya, Sigit dari YouTube channel Panic Room Production. Git, wih, apa kabar Git? Baik, Bang. Kali ini lu mau cerita apa nih Git? Kemarin kan lu cerita Kromoleo ya. Nah sekarang lu yang mau lu bawain kali ini apa nih Git? Kalau cerita sekarang sih gue lebih ke tragedi, sebuah tragedi lah, dari kematian seorang yang kemudian meneror warga desa. Oh iya, jadi di desa tempat lu tinggal, Dia di tempat ada yang meninggal, dan setelah meninggal dia meneror warga. Iya. Waduh, yaudah, jadi buat kalian yang penasaran sama ceritanya, tonton video ini sampai habis dan jangan lupa nonton video si Sigit ini yang sebelumnya tentang Kromoleo. Dan sebelum masuk ke ceritanya, gue mau ingetin dulu nih kalau si Sigit ini juga punya YouTube channel nih, namanya Panic Room Production ya. Betul, Bang. Isinya podcast horor juga. Jadi habis dari sini kalian wajib banget mampir ke YouTube channelnya Sigit. Yaudah, gue selama-lama lagi openingnya. Sebelum kalian dengar ceritanya, kalian tonton dulu iklannya. Jadi ceritanya nih begini, Bang. Waktu itu sekitar tahun 2000-an, tahun 2000 lah pas. Gua masih SMP tapi udah mau naik ke SMA lah. Lagi masa-masa liburan sekolah. Nah, gua juga dalam masa penyembuhan nyokap nih, orang tua ibu gua. Itu penyembuhannya di kampung Mbah gua. Ini sebenarnya kampung Mbah gua nih beda sama yang cerita pertama gua kemarin. Ini di Lampung, di daerah Lampung. Karena waktu itu mbah gua ikut pindah ke daerah Lampung, ikut-ikut saudaranya di sana. Ya semenjak itu gua kalau mudik jadinya ke Lampung nih, Bang, gitu. Nah, waktu itu nyokap juga atau emak nih, ibu lagi ada gangguan sakit kiriman lah kayak gitu. Jadi dia disembuhin di kampung mbah gua itu oleh orang pintar di sana. Pada masa itu gue lagi libur sekolah tuh. Dulu kan kalau libur sekolah tuh lama tuh, Bang, ya, hampir sebulan tuh. Nah, gue di sana liburan, pas banget cerita yang gue ceritain ini terjadi. Jadi sebuah tragedi tentang maling lah, orang yang mencuri. Sebelumnya gue ceritain dulu nih siapa orang yang curinya itu. Jadi ada orang namanya dulu Pak Le Gundul. Artinya Le itu sebenarnya Om kalau bahasa Indonesianya. Jadi dipanggil Le Gundul, Le Gundul. Untuk nama aslinya gue nggak tahu. Cuman karena dari kecil itu gue udah sama dia, maksudnya gue udah kenal dia sebelumnya dari lama. Ya manggilnya Le Gundul aja tuh, Bang. Orangnya baik. Jadi ironinya nih, dia nih orang yang taat, Bang, rajin. Terus ibadahnya kuat, nggak pernah ninggalin sembahyangnya gitu. Ibaratnya dia orang yang muslim yang taat lah kayak gitu. Suatu ketika si Gundul ini nih punya kedekatan nih sama keluarga gua. Dia ini ibaratnya, namanya orang kampung kan biasa kegiatannya bertani, Bang. Nah, dia nih nggak punya sawah,
nggak punya sawah karena emaknya juga janda, udah sakit-sakitan. Si Gundul nih pemuda lah waktu itu, kalau gue sekitar umuran 20-an lah segitu. Jadi gue masih manggil dia Le sih. Karena si Gundul nggak punya sawah, dia kerja ikut mbah gue, kadang bantuin di ladang kayak gitu bang, bersih-bersihin ladang atau bantuin panen kayak gitu. Cuman ya namanya kerjaan kayak gitu kan nggak bisa setiap hari dilakuin, kadang ada aja dia nganggur. Di sela-sela waktu nganggur nih ya dia paling bersihin kayak langgar gitu bang, musola kampung. Orangnya rajin bang, jadi aktif, nggak pernah males. Pemuda yang benar-benar ciri khas orang kampung lah, orangnya nggak pernah males gerak gitu, selalu ada aja kegiatannya dan positif gitu bang. Dia juga deket nih sama anak-anak, sama anak kecil bang. Waktu sempat sebelum itu juga sering main sama dia, suka diceritain bang, pokoknya cerita-cerita kayak dongeng lah kayak gitu. Jadi orangnya akrab lah sama bocah-bocah tuh. Sama adek gue juga dia akrab, sama mbah gue udah kayak anak sendiri bang, dianggap makan selalu di rumah, pokoknya udah diurus seperti anak sendiri. Cuman kan orang dulu kan nggak sekolah kali ya, jadi pendidikan itu nggak jadi hal yang utama. Dia tuh nggak sekolah bang, sampai seumur itu dia nggak pernah sekolah. SD pun kayaknya enggak sih, setahu gue ya. Pada hari itu gue ikut mbah gue tuh yang Mbah Putri tuh bang, dia punya dagangan lah gitu di pasar. Jadi waktu itu gue diajak lah ke tempat dia dagang gitu kan. Gue ikut dia sampai sore lah, dari pagi sampai sore sekitar jam 5 itu. Pada saat itu pas balik nih bang, udah kelar, ada heboh-heboh nih di kampung sebelah. Jadi ada yang bisik-bisik maling lah segala macam. Jadi ada keramaian, gue lagi jalan nih sama nenek gue nih bang, mau balik. Emang bener tuh bang, warga itu udah berkerumun banyak banget tuh di tempat itu gitu. Nenek nanya nih sama orang, ada apa? Onopo kan? Ada apa? Ada maling dipukulin katanya. Nggak tahu nih bang, siapa malingnya kan, belum tahu kan. Ya nenek gua penasaran juga. Akhirnya deket, dilihat, itu kaget banget bang. Ternyata si orang yang maling ini lagi dihajar nih bang, pakai batu kayak gitu. Dihajar pakai batu, ada yang pakai kayu, ada yang nginjek badannya itu. Yang bikin kaget nih, yang dipukul itu bang, ternyata si Gundul itu tadi, Le Gundul. Dengan mata kepala gue sendiri nih, gue nyaksiin si Le Gundul, orang yang terkenal taat nih agamanya, lagi dipukulin karena maling. Sebelumnya gue nggak tahu nih bang kalau itu Gundul, gue masih ngeliatin aja sambil miris lah ngeliat orang dipukulin, mau dia maling atau gimana. Gue baru tahu itu si Gundul ya setelah saat selesai dipukulin itu bang. Itu kondisinya udah parah. Jadi tuh si almarhum Le Gundulnya ini dipukulin kan sampai mati emang bang. Sebelum mati itu udah ditelanjangin tuh, bener-bener ditelanjangin, bajunya dibuka, celananya dibuka, habis itu badannya bang, diteprok pakai batu segala macem. Setelah itu yang paling bikin ironinya lagi, nenek gue sampai nangis, gue juga nangis sih bang. Itu setelah badannya sekarat lagi bang, dia masih hidup, tapi badannya itu kayak udah gerak sendiri bang. Gimana ya namanya, kayak ayam dipotong itu bang, disembelih, gelepak kayak gitu. Pada saat kayak gitu, nggak ada sama sekali orang di sekitar situ yang simpatik bang. Nenek gue juga posisinya jauh nih bang, nggak bisa ngedeket ke si Gundul ini. Sebenarnya sih mungkin mau nolongin bang ya, kan jauh. Setelah gelepak itu disiram pakai ini bang, garam. Lu bayangin nih kalau lu luka sedikit aja ke iris itu terus kena garam, itu sakit banget ya bang. Itu badan dia lagi habis, bonyok bener-bener hancur, disiram pakai garam. Kayak cacing kita kasih garam, gelepek. Itu gue yang nyaksin itu sedih bang, sedih, miris ngeliatnya. Waduh, tapi mau gimana, itu orang ramai banget bang, udah ngebentuk lingkaran kayak gitu tuh. Kita nggak bisa ngedeket, cuman bisa lihat dari jauh gitu. Ada orang yang jagain gitu bang, megangin, jadi kita nggak bisa ini. Suara kita ngomong juga kayaknya udah nggak kedengeran bang, orang ramai banget saut-sautan. Udah kayak gitu tuh kan, ditungguin itu sampai si badannya diem, sampai mati ibaratnya. Sampai si Le Gundul ini mati, baru tuh jenazahnya udah kayak gitu, nggak berhenti lagi bang, mirisnya makin miris lagi. Itu si badan mayat itu
Legundul itu ditarik begitu aja bang, sama berapa orang gitu, tangannya ditarik, diseret. Itu namanya pemakaman kampung, jaraknya lumayan jauh bang dari TKP ini. Itu diaraknya telanjang, banyak garam, banyak luka di badannya, ditarik sampai ke pemakaman. Di pemakaman orang udah, namanya petani tuh bawa pacul bang, dibikin tuh lubang, itu ya asal-asalan aja. Gua kayak kita makamin orang normal, berapa meter gitu, kayak ini mah main gali aja, lempar mayatnya. Gue itu cuma bisa ngikut aja bang, nggak tahu itu masa udah bener-bener kalut lah. Soalnya di kampung Mbah gua itu lagi ada heboh-heboh soal perangkat desanya gitu, ada yang korupsi bang. Jadi warga itu kayak semacam gampang tersulut amarah lah. Lagi sensitif, bener. Gara-gara masalah itu mungkin lampiasannya kemana aja. Jadi lu tau nggak bang yang diambil sama si Gundul ini setelah kejadian itu ya, setelah rame-rame itu baru ketahuan itu bang, yang diambil apa, ternyata itu cuman uang 500 perak bang. Uang monyet, gue inget banget. Uang monyet, kalau lu pernah inget, uang gopean tuh yang gambarnya monyet sama kayak obat warung gitu bang. Karena emaknya dulu itu sakit gitu kan, udah batuk-batuk terus badannya meriang. Mungkin si Gundul nggak punya duit ya kan, namanya orang kerja serabutan, hilap lah dia. Itu kejadiannya di kampung sebelah bang. Dia ngambil obat itu sama uang itu, tanpa sadar si yang punya ininya apa, yang punya warungnya tuh spontan teriak maling gitu kan. Nah begitu teriak maling gitu, kejadiannya langsung rame tuh, orang berbondong-bondong datang. Nggak ditanya lagi tuh maling apa. Kalau misalnya itu orang tahu lah apa yang dimaling, mungkin nggak sampai segitunya gitu bang. Orang cuma uang 500 perak kayak gitu ibaratnya. Setelah itu mayatnya dimasukin gitu aja, ditutup pakai tanah, jadi acak-acakan aja gitu, nggak dikasih mandi dulu, nggak dikasih pakaian atau apa, udah nggak dikasih nisan lagi badannya. Jadi supaya orang tahu nih katanya ini kuburan maling. Itu belum tahu tuh bang yang dimaling apa. Jadi orang bener-bener wah kayak orang gila semua bang. Ya nenek gue ya cuma bisa nangis sama gue, nggak bisa apa-apa, namanya nenek-nenek bang. Gue juga belum dewasa gitu, belum punya kekuatan buat lantang gitu bang. Sehari setelah kejadian itu, besokannya lah gitu, si pemilik warung ini tahu tuh bang, yang dimaling kan barang-barang receh kayak gitu ya. Setelah kejadian itu tuh rame di kampung itu, masih ngomongin tentang si Gundul-Gundul itu ya. Baru mereka tuh sadar, yang warga-warga yang udah mukulin ini. Maksudnya barang yang diambil sama dia itu kan cuman buat obat emaknya yang lagi sakit. Nggak bernilai sama nyawanya dia. Itu udah terjadi kepanikan tuh bang di kampung itu. Ibaratnya dia nyesel lah, cuman udah terlanjur terjadi. Pada saat itu juga emosi lagi muncak mungkin warga. Tapi ya apa boleh buat, udah terlanjur mau mati kali pikirnya si Gundul nih. Hajar aja terus gitu kan. Berarti dia mencuri untuk ngobatin emaknya. Sebenarnya ya, mirisnya di situ. Makanya gue bilang ini ironis sih. Obat itu paling berapa sih? Iya. Berapa ribu lah bang. Karena saking nggak mampunya si Gundul ini buat bawa ke puskesmas. Dia tuh sebenarnya punya pikiran mungkin bang, mau bawa emaknya ke puskesmas. Makanya selain dia ngambil obat, dia juga ngambil uangnya. Nggak lama nih, besokannya mungkin ya, berarti 2 hari setelah Legundul ini dihajar masa ini, pada warga di kampung itu mulai dapet teror nih bang. Si Gundul ini mendatangi rumah-rumah warga di kampung itu bang. Setiap habis maghrib lah. Setelah habis maghrib, pertamanya warga itu ya pemilik warung itu bang. Pemilik warung itu orang pertama yang disamperin sama si hantu si Gundul ini bang. Hantu si Gundul ini. Jadi menurut pengakuannya warung itu, cerita-cerita dia nih, pada saat itu habis maghrib, menjelang isya, rumah kan sepi tuh bang ya, namanya di kampung kan maksudnya suasananya nggak rame kayak di kota gitu kan. Itu terdengar ketukan di depan rumah dia. Itu warung udah tutup dia, emang warung itu setelah maghrib tutup. Nah setelah itu ada ketukan, ya dibuka aja bang. Nah
Tiba-tiba yang begitu dibuka itu ternyata penampakan hantu Le Gundul. Dari pengakuannya nih, itu wajahnya hancur, ya pokoknya benar-benar menyerupai orang yang habis dipukul itu, si Le Gundulnya itu. Seperti itu, dan yang mirisnya lagi dia nangis bang, si hantunya itu. Itu yang begitu dibuka kan kabur nih, orang takut ya. Tapi kan pintu masih kebuka nih. Pada saat itu kan dia nggak pingsan sih. Dia masuk ke dalam, si Gundul ini nangis. Dia ngomong pada saat jadi hantu pun dia sebenarnya nggak ada niat jahat sih bang kayaknya bang. Nggak pengen balas dendam atau gimana. Dia itu cuman minta baju bang. Minta baju katanya kedinginan. Penampakannya itu ya nggak tahu dia pakai baju atau gimana, tapi udah lumuran darah semua bang. Kayaknya sih telanjang ya bang ya. Iya. Udah pelumuran darah gitu. Itu tanah katanya mukanya udah garam, tanah udah jadi satu sama kulitnya sama darahnya itu kering, dan nangis minta baju. Dia kedinginan di kuburan. Nah itu kan walaupun seperti itu orang takut bang. Hantu kan dia tahu itu yang dia bunuh gitu si pemilik warung itu. Ya dia pingsan juga mungkin. Si pemilik warungnya ini dia pingsan. Udah mulai dari saat itu sampai seminggu ke depan itu teror terus kejadian bang. Semua warga di kampung itu satu persatu didatengin sama arwahnya Le Gundul ini. Selalu permintaan yang sama. Jadi sebelum datang nih, dari cerita salah seorang warganya juga, sebelum si hantu Le Gundul itu datang ke rumah dia, udah mulai bau amis di rumahnya itu. Di sekitar rumahnya udah mulai bau amis. Nggak lama setelah bau amis, pintu diketuk. Nah warga kan lama-lama udah tahu nih bang, bahwa itu si Gundul nih yang datang. Nggak ada yang buka pintu bang, nggak ada yang berani. Jadi setelah habis maghrib, bener-bener kampung itu kayak kampung mati. Nggak ada orang yang berani keluar, ada yang ngetuk pun nggak mau dibuka pintunya. Semuanya ketakutan. Selang berapa hari ya, semingguan lah itu. Jadi mungkin mereka udah diskusi nih sama kepala desanya segala macem. Karena mbah gue ini orang yang dekat sama si Le Gundul ini bang ya. Ibaratnya seperti orang tua angkat, suka ngurus dia gitu. Beberapa warga sama kepala desa. Jadi ini kepala desa, tapi ini kan kampung nih bang. Namanya kampung itu kan dipimpin, beberapa kampung dipimpin sama kepala desa. Jadi kepala desanya itu sama kepala desa yang mbah gua, cuman beda kampung. Datang ke rumah mbah gua itu sama beberapa warga, itu nyeritain kejadian kampungnya diteror sama si Le Gundul ini. Yang mbah gua di situ reaksinya marah bang. Marah, kata mbak gue tuh, ini akibat ulah kalian sendiri gitu, yang suka main hakim gitu. Ya terima akibatnya lah kata mbak gue. Mbak gue tuh tadi udah nggak mau tahu lah bang, itu urus saya sendiri gitu kan. Dia yang udah lakuin ya mereka yang tanggung jawab gitu. Cuman setelah lama dibujuk sama tokoh-tokoh desa juga, akhirnya mbak gue mau nih ngebantu. Jadi mbak gue kan yang dulu pernah gue bilang orang ngerti ya bang ya, paham dia seperti itu. Jadinya warga nih pengen solusi lah, gimana nih caranya supaya hantu Gundul nih nggak gangguin lagi gitu. Akhirnya mbah gue mau tuh, cuman dia minta satu syarat, apapun yang diminta si Gundul, hantu si Gundul ini, dia harus dilakuin sama warga gitu loh. Nah akhirnya mbah gue lakuin itu bang. Mbah gue bermalam di kampung sebelah itu, jadi dia masukin nih rumah-rumah warga. Jadi malam ini misalnya di rumah si A, dia nginep di situ. Cuman nungguin hantu si Gundul ngetok itu bang. Itu sampai berapa hari dia baru ketemu tuh akhirnya. Pada saat hari ketiga atau keempat gitu, dia pas lagi di rumah warga, bener tuh bau darah amis, nyengat banget. Terus pintunya diketok. Itu yang rumah itu, yang punya rumah itu udah ketakutan, si Gundul nih kan datang. Mbak gua bukain pintunya bang. Bener aja kan, dia berhadapan langsung sama arwahnya Le Gundul ini. Nangis itu si hantunya Le Gundul kata mbah gue ya. Mbah gue cerita, jadi diajak ngobrol sama mbah gue nih dari hati ke hati lah ibaratnya gitu. Maunya apa, terus pengennya bagaimana gitu. Setelah dilakukan ya ritual-ritual kayak gitulah, dilafazin doa segala macem, akhirnya ditemukanlah jawaban bahwa si Gundul harus dikasih nisan bang. Si makamnya itu dikasih nisan dan dikasih kain putih. Jadi si makamnya itu
pengen ditutup pakai kain putih. Itu adalah simbol dari baju yang dia minta. Akhirnya itu warga semuanya setelah tahu solusinya seperti itu, mereka akhirnya bondong-bondong nih ke makamnya lagi. Itu bener-bener makamnya dibongkar lagi, jenazahnya diurus sama warga itu, dimandiin segala macem, walaupun nggak disolatin kayaknya. Lubang makamnya itu didalemin supaya lebih layak lah. Setelah itu dimakamin, dikasih kain kafan, dikasih batu nisan, ditutup pakai kain putih. Begitulah. Setelah kejadian itu udah nggak ada lagi bang, namanya penampakan hantu Li Gundul. Maksud gue yang pengen gue sampaikan tuh, bahkan seorang gundul gitu ya, yang walaupun jadi arwah penasaran ya, walaupun arwah penasaran ini mungkin bukan arwah dia ya, entah itu penampakannya dari jin-jin di situ yang menyerupai dia nggak pernah jahat gitu bang, dia nggak menuntut balas atas kematiannya, dia hanya minta di pemakaman dan layak gitu. Tidak ada satupun yang ngegambarin bahwa dia jadi arwah yang jahat gitu bang, bahkan setelah dia mati gitu. Ironis sih bang, dengernya sedih nih. Gua waktu itu pas banget nyaksiin juga kan kejadiannya langsung. Akhirnya setelah itu warga komitmen nih, warga sebelah itu, kampung sebelah komitmen. Karena tahu nih emaknya masih hidup nih si Gundul dan sakit-sakitan, warga nih gotong royong lah ibaratnya ngurus emaknya si Gundul. Jadi segala keperluannya kayak obat, makanan sehari-hari itu ditanggung sama warga-warga bergantian gitu. Setelah itu akhirnya selang beberapa bulan atau 1 tahun dari kejadian itu ya ibunya ini meninggal juga bang. Meninggal dan warga memakamkannya di sebelah makam si Gundul. Sampai hari ini makamnya ada kalau masih mau lihat. Masih ada. Bener-bener masih terbungkus sama kafan, kain putih itu. Begitu aja bang cerita dari gua, itu pengalaman gua yang paling pahit di hidup gua. Gua nyaksiin sendiri kematian orang yang dekat sama gua dengan mengenaskan secara ironis dan akhirnya tuai tanam. Gitu. Apa yang mereka perbuat, apa yang mereka lakukan menjadi buah sendiri yang harus mereka tanggung. Tapi alhamdulillah sampai hari ini setelah kejadian itu nggak pernah lagi ada teror dari arwah si Gundul. Karena permintaannya sederhana bang, cukup gitu aja gitu, dimakamkan dengan layak gitu. Oke, itu tadi cerita dari Sigit dari YouTube channel Panic Room. Jadi buat kalian abis dari sini mampir ke YouTube channel Sigit, tapi jangan di close dulu. Gue mau ngobrol-ngobrol sedikit nih tentang cerita yang tadi dibawain sama si Sigit ini. Oke, Git, kita ngobrol-ngobrol sedikit ya tentang cerita lu yang tadi lu bawain ya. Nah ini kan kejadiannya tahun 2000 ya? Tahun 2000 bang. Ya, itu tadi seperti yang lu bilang di akhir cerita kan berarti makamnya masih ada ya? Sampai hari ini masih ada. Sampai hari ini masih ada. Jadi buat orang-orang Lampung mungkin kalau ada yang tahu. Kalau yang nge-notice tahu lah ini cerita. Iya. Karena cukup santer nggak sih di daerah itu kejadiannya? Santer. Dulu itu kampung itu heboh. Jadi ada korupsi dari pegawai desanya lah, perangkat desanya. Pernah juga dulu ada rumahnya itu mau dibakar itu. Rumah si perangkat desanya itu. Jadi warga tuh masih emosi-emosinya lah. Iya. Kondisi politik lagi panas lah di daerah itu waktu itu ya. Nggak lama dari tahun 98 juga kan waktu itu. Kondisi politik kita masih belum stabil. Iya. Gue sih mirisnya itu sih yang tadi sempat gue tanya juga tuh pas di tengah cerita tuh Git. Yang masalah tentang ternyata dia ngambil nyolong barang itu, obat sama duit untuk keperluan ibunya yang lagi sakit ya. Itu sakitnya kondisinya kayak gimana sih ibunya? Jadi sakit tua sih bang sebenarnya, karena janda tua. Jadi si Gundul ini udah dari umur kecil 8 tahunan gitulah katanya sih, udah jadi anak yatim. Bapaknya nggak ada. Diurus seorang sama emaknya. Emaknya kan buruh tani, suka kerja berat. Sakit tua aja sih sebenarnya. Jadi suka batuknya ngeluarin darah. Sama mbah gue juga sebenarnya udah sering bang dikasih obat kayak gitu atau santunan lah. Cuman mungkin itu lagi apesnya dia. Dia nekat kayak gitu. Iya, mungkin udah buntu kali pikirannya. Dan mungkin itu kejadiannya nggak mungkin terjadi kalau dia nyolongnya di kampung lu ya. Seharusnya. Karena kan dia cukup terkenal kalau anaknya itu soleh lah. Ibaratnya di daerah kampung lu itu ya dia anak baik-baik lah, anak positif lah. Iya bang. Itu kejadiannya kan di sebelah kampung. Makanya sebelah. Dia bisa dipukulin sampai seperti itu. Itu juga yang jadi analisa gue bang. Kalau itu si Gundul maling
itu di kampung gue sendiri. Mungkin nggak bakal segini gitu. Iya. Ini karena mungkin di kampung sebelah orang-orang nggak kenal dia, Iya, cuman tahu spontan dari teriak maling kayak gitu aja orang langsung Iya. Kan kejadiannya kan dia baru ngomong yang gara-gara pedagang warungnya cuma baru ngomong maling. Bang. Dia sendiri pun belum tahu apa yang belum dimalingin. tahu yang dimalingin apa. Dia tahu malingnya apa itu setelah si gundul udah dipukulin habis-habisan. Sebelum disiram garam itu bang. Iya. Tangannya itu kan masih ngegem nih. Iya. Akhirnya kan dia udah karena terlalu sakit nih, nahan sakit, akhirnya dilepas nih. Itu baru kelihatan yang dimaling. Uang sama obat itu bang. Sama obat. Mungkin Paramek kali ya itu obatnya, nggak tahu juga bang. Bisa jadi ya. Gila sih emang, itu kejadian miris banget sih. Ya berarti itu bisa jadi buat contoh lah buat kalian-kalian. Kalau misalnya ini kadang-kadang masih sering terjadi nih gitu. Kejadian-kejadian kayak gini. Karena iya di kampung gue juga di daerah Kebumen itu dulu pernah ada kejadian mirip. Cuman itu dibakar. Cuman gue juga nggak tahu itu dia malingnya maling apa ya. Cuman ya sama, ibaratnya intinya main hakim sendiri itu ya nggak baik lah. Sama kayak kisah yang di Bonsigi tadi itu udah, wah ternyata ya itu dia mirisnya itu ternyata ngambil obat itu bukan buat seneng-seneng, buat ibunya sendiri yang lagi sakit. Dan itu kan dikuburinnya yang awalnya itu tanahnya cuma cetek tuh nggak sampai dalam. Iya, orang cuman asal pacul aja. Gue kan nyaksin tuh bang dari belakang tuh ngikutin waktu diseret itu kan. Ya gue lihat juga dari jauh tuh. Iya. Cuman dicangkul-cangkul sedikit, dilemparin aja gitu udah. Ditutup, diinjek-injek tanahnya udah gitu dong. Iya. Dan poin yang bisa diambil di sini si Gundul itu selama hidupnya baik, saat jadi arwah pun itu juga nggak tahu itu arwahnya atau jin yang menyerupai ya. Tapi intinya kalau dari cerita Sigit ya tadi ya ibaratnya kita ambil aja itu arwahnya lah. Dia tetap berperilaku baik ya. Dia cuma minta dikuburkan dengan layak. Makanya dia minta sama warga-warga lain dengan cara mungkin meneror itu ya. Tapi nerornya nggak ada yang gangguan ya, cuma minta baju ya. Sebenarnya cuma minta baju, cuman kan namanya wujudnya hancur gitu ya orang takutnya. Dikira mau balas dendam apa gimana kali. Iya. Dan baru ketahuan pas setelah komunikasi sama kakek lu. Iya, karena dari kakek gue itu. Dan dia minta dikuburin dengan layak. Berarti itu kan sempat dibongkar lagi ya? Itu udah semingguan lebih kali ya? Iya, itu waktu bongkarnya terus terang gue nggak ikut karena mbah gue juga ngelarang. Ya mungkin karena supaya gue nggak ngeliat itu. Tapi pada saat dibongkar diceritain sama mbah ya mayatnya udah kayak basah gitu bang. Udah membusuk ya? Membusuk. Iya. Udah air gitu, seperti air gitu. Iya. Karena kondisi fisiknya pun karena darah-darah udah belepotan ditambah garam. Iya. Itu sih yang paling gitu. Wah gila, lau cobain aja deh. Lempar garam tuh ke cacing. Waduh. Iya kayak gitu bang. Uget-ugetan. Perbandingannya kalau lo ada cacing lo kasih garam, belojotan itu kayak gitu yang gue lihat. Dan si Gundul itu emang fisiknya emang kepalanya gundul. Ya maksudnya dipanggil si Gundul itu karena dia emang nggak pernah ada rambutnya gitu. Selalu potong rambut selalu gundul terus. Penampilannya selalu gundul. Gua bahkan nggak tahu nama aslinya siapa gitu. Mbah gua juga cuman manggil si Gundul aja. Jadi gua taunya itu Le Gundul gitu bang. Iya. Le Gundul aja. Dan kejadiannya masih saat umur dia masih 20 tahunan ya. Sekitaran segitu bang. Belum tua-tua banget lah. Belum. Masih sama gua juga nggak terlalu jauh. Iya. Gua juga kan perawakannya gede tinggi, nggak jauh sama dia. Cuman karena gua tahu dia pas gua dari kecil, ya gua manggil dia Le gitu. Iya. Harusnya sih abang lah mungkin seharusnya buat gue tuh abang. Tapi karena gue udah terlanjur manggil dari dulu Le Gundul, ya Le Gundul gue sebutnya gitu. Sama tadi sih untung udah lu jelasin di akhir tuh. Tadi gue mau nanya juga tuh yang bagian setelah si Gundul meninggal itu kondisi ibunya kayak gimana. Dan ternyata alhamdulillah warga ibaratnya itu kayak menebus salah mereka ya dengan merawat si ibunya ini. Itu kan gue bilang dari komitmen mbah gue mau ngebantuin mereka. Apa yang si Gundul ini mau, arwahnya ini ya lakuin gitu loh. Iya. Mungkin bagian dari komitmen itu juga mereka harus lakuin. Oh iya. Mungkin si Gundul minta juga kali ibunya dirawat itu. Sampai meninggal pun masih mikirin ibunya. Sepertinya seperti itu gitu. Cuman ya nggak tahu juga bang. Mungkin udah empatik juga. Iya. Yaudah paling segitu aja. Thank you banget Sigit udah mampir di Lentera Malam lagi. Dan buat kalian jangan lupa mampir ke YouTube channelnya si Sigit di Panic Room Production. Jadi di situ juga ada cerita-cerita horor ya gitu ya. Yang cerita itu udah sempat lu angkat juga di situ ya. Cerita ini gue bawain versi sudut pandang orang pertama lah. Oke. Jadi buat kalian yang pengen ngerasain sensasi lain dari cerita itu, boleh mampir ke channelnya si Sigit ini. Yaudah paling segitu aja malam ini. Sekali lagi thank you banget Git. Ya bang. Gua Adit dari Lentera Malam, Sigit dari Panic Room Production.